Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapin hati yuk. Izinkan rohnya mengalir di dalam hati Bapak Ibu. Mari buka hati. Kita siapin hati yuk. Bawa yang terbaik buat Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami hadir, kami ada. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu. Kami masih bisa bergerak dengan bebas tanpa selang yang menempel dalam tubuh kami. Kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami dan tertawa bersama. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena Engkau. Engkau datang ke bumi, bukan hanya untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau datang juga membawa teladan bagi kami. Engkaulah teladan. Engkaulah teladan yang benar. Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Bapa. Ini semua tentang-Mu. Ini semua berbicara tentang Engkau. Hidup yang kami hidupi saat ini adalah tentang Engkau. Semua hanya karena-Mu Tuhan. Semua hanya bagi-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang membuat hati kami terjebak dalam kasih. Hanya Engkau yang membuat cinta kami bergejolak.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Tuhan pengharapan kami. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami pandangi wajah-Mu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rasakan kehadirannya. Dia hadir saat ini. Untuk menjumpai kekasih-kekasihnya. Untuk menjumpai tunangan-tunangannya. Mari buka hati. Mari buka hati. Izinkan dia masuk. Tuhan ingin berhadapan muka dengan muka. Dengan Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Jika ada di antara Bapak, Ibu, atau siapapun di antara kita, siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang punya masalah di bagian hati, punya masalah di bagian liver, yang suka keluar keringat dingin tanpa sebab, suka nyeri di bagian jantungnya, bagian livernya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah pulih. Minyak yang baru turun dari surga, mengalir di atas kepala Bapak Ibu, turun ke jubah, dan membasahi kaki Bapak Ibu juga. Minyak urapan itu dituangkan saat ini. Terimalah kesembuhan. Pinggang belakang yang suka pegel, suka sakit, nyah, tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Yang masih terikat dengan roh-roh orang mati, entah itu orang tua, entah itu kakek nenek leluhur, kerabat, sahabat, saudara, anak atau siapapun. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah di tempat ini. Atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Karena ketika kami menghadap Allah Bapa, kami harus tahir. Tidak membawa najis.
pagi ini kita bersama-sama dibawa Tuhan ke sebuah taman yang besar, di mana ada danau di tengah-tengah taman itu. Ada ekosistem yang berjalan di sana. Semua saling keterikatan, semua saling terkait. Nikmati. Tuhan tahu Bapak Ibu lelah. Tuhan tahu semua jerih lelahmu. Roh Kudus tahu air matamu. Senyum yang engkau tampilkan tidak bisa menutupi luka hatimu, kesedihanmu. Katakan kepada Roh Kudus, jujur apa adanya. Katakan, Roh Kudus, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Bantu aku, Roh Kudus. Katakan apa adanya. Jangan sembunyikan di hadapan Tuhan. Bahkan pandangan-pandangan, kekeliruan-kekeliruan terhadap keluarga di dalam rumah. Percayakan Roh Kudus. Percayakan Roh Kudus yang mengerjakannya. Ia pasti mampu. Dan pasti baik. Tuhan suka dengan aroma korban bakaran. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan membawa persembahan korban bakaran. Hati Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu yang dipersembahkan ke hadapan Tuhan sebagai korban bakaran. Biarlah aromanya naik sampai ke surga. Jangan engkau khawatir, Ibu. Roh Kudus yang menjaga hatimu. Tuhan tahu, Dia tahu kesedihanmu. Dia tahu setiap kendala-kendala yang ibu alami. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, bantu aku nggak sanggup sendiri. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan.
Aku ada perasaan jengkel dengan dia, dengan Anu. Tapi aku sembunyikan selama ini. Aku mau berusaha menjadi orang Kristen yang benar, tanpa luka. Semakin ibu memperjuangkan, semakin sakit rasanya di hati. Serahkan. Serahkan sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku nggak sanggup, Tuhan. Ambil ini. Ambil perasaan ini. Ganti dengan perasaanmu, Tuhan. Ini semua karena Engkau. Ini semua tentang Engkau. Hanya tentang Engkau, Tuhan. Tidak ada bagianku lagi. Semua tentang Engkau. Tuhan, Tuhan beriman. Bapak, Ibu, dan saya kembali hadir bersama-sama di tempat ini. Hati yang mulai dingin, hati yang mulai menjauh. Tuhan beriman. Siapapun di antara Bapak Ibu yang hatinya dingin, hatinya menjauh, untuk kembali. Nah, ya kasih gini, takarama ya kasih. Karama ya kasih gini, takarama. Karama ya kasih. Nah, ya kasih gini, ya tar. Nah, ya takarama ya kasih gini. Lihat, lihatlah. Tuhan membaptis orang-orang kudusnya dengan roh. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hatimu merekam setiap keadaan di sekitar rumah sehari-hari. Di dalam rumah, mari Tuhan yang memegang tanganmu saat ini. Saya merasakan kasih yang mengalir pada pagi hari ini. Siapa yang memiliki, daripadanya akan ditambah-tambah. Dan siapa yang tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Miliki kerinduan itu. Kerinduan perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada pada pagi hari ini.
Jangan sia-siakan tenaga untuk datang pada pagi hari ini jika tidak mengalami Tuhan. Alami Dia. Alami Dia. Berjumpalah muka dengan muka. Tanggalkan setiap motivasi-motivasi yang salah. Berjalanlah. Berjalanlah dengan motivasi yang benar. Semua hanya karena Tuhan. Semua hanya tentang Tuhan. Semua hanya tentang Tuhan. Terus mengalir. Izinkan kasih-Nya terus mengalir. Jangan khawatirkan apa yang hendak kita makan besok. Burung pipit Tuhan pelihara. Lumbung berasmu akan terisi dengan penuh. Jangan lelah. Apa yang engkau lakukan, Tuhan lihat. Tuhan melihat apa yang engkau kerjakan dan melihat isi hatimu. Tuhan sangat menghargai isi hati orang-orang yang berkenan kepadanya. Semua orang kudus dan malaikat, mereka sujud di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Semua panatua melemparkan mahkota mereka ke hadapan Anak Domba Allah dan bernyanyi, memuji, dan menyembah. Mereka berseru bersama-sama, "Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Suci, sucilah Engkau Tuhan." Lihat Anak Domba itu yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa dengan gulungan di tangannya. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak untuk semua ini. Karena dari-Mu adalah segalanya, dan bagi-Mu adalah segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Engkau layak mendapat ini semua. Engkau layak Tuhan untuk ini semua. Engkau layak. Engkau layak. Semua hanya tentang-Mu Tuhan. Engkau layak. Semua kemuliaan adalah milik-Mu. Ya Tuhan, pujaan hatiku, biar penyembahan ini menjadi dupa yang harum, dupa yang menyenangkan hati-Mu. Semua hanya tentang-Mu Tuhan. Semua hanya tentang-Mu. Hanya milik-Mu Tuhan. Segala kuasa dan pemerintahan dan kemuliaan untuk selama-lamanya.
Dan Engkau Tuhan yang membuktikan kepada Yohanes di dalam pembuangannya di Pulau Patmos. Ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, malaikat itu membawa Yohanes ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadanya kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan malaikat itu yang berkata-kata dengan Yohanes, malaikat itu mempunyai 1 tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu malaikat itu mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu umam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari mutiara, dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan Yohanes tidak menemukan bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu
tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahaya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk dalam sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan itu ada di dalam mereka, dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan demikian, kita belajar mengenal Kristus. Ketika seseorang yang mengadopsi seorang anak jalanan, masalah yang paling utama datang dari kesulitan untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka disayangi. Begitu banyak karakter egois telah tumbuh dalam mereka semasa tidak memiliki kasih. Sering banyak peringatan dan disiplin yang harus dilakukan terhadap mereka dalam rangka mengajar bahwa mereka tidak perlu berlebihan dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan keserakahan timbul dari perasaan tidak aman tentang masa depan mereka. Mereka cenderung mengumpulkan hal-hal yang tidak mereka butuhkan segera. Begitu banyak untuk mereka pada saat ini. Karena mereka takut tidak mendapatkan kesempatan yang sama di masa datang. Mereka menjadi egois. Karena mereka berpikir bahwa anugerah hanya datang kadang-kadang saja. Padahal Tuhan tidak pernah menghentikan berkat-berkat dan persediaan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal mereka. Memang ada saatnya
di mana ketaatan kepadanya menjadi faktor yang penting dalam rangka membuka bendungan-bendungan berkat, seperti tembok-tembok Yeriko, di mana kelimpahan dari orang-orang kafir disimpan untuk putra dan putri kesayangan Allah, harus direbut dengan suatu cara agar kuasa Tuhan dapat menembus kekuatan kegelapan atau kekuatan manusia yang menyimpan berkat-berkat itu. Dunia berupaya mempertahankan apa yang menjadi milik Tuhan. Engkau Tuhan yang memiliki bumi beserta semua emas dan perak. Mereka diberikan kekuatan untuk mengumpulkannya. Mereka tidak diberikan kekuatan untuk menikmatinya selamanya. Hal itu disediakan untuk anak-anak Allah. Ada hal-hal tertentu yang harus dikerjakan di dalam dunia roh agar pengalihan kekayaan dapat terlaksana. Disinilah Bapak Ibu, kepatuhan mempunyai peranan agar hal itu terjadi. Ada kalanya Tuhan inginkan kita merebut dan menghancurkan tembok-tembok penghadang. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Tuhan, Engkau yang membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsamu, sehingga apabila mereka pergi, mereka tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan dapat meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan mereka kenakan kepada anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan. Demikianlah mereka akan merampasi orang Mesir itu. Pimpinlah kami untuk menundukkan diri kepada kehendak-Mu, agar kami yang rusak ini menjadi hidup kembali, menjadi utuh kembali, dan membuat kami
menjadi berharga kembali di hatimu. Tuhan, Engkau yang mengasihi semua rohmu, yang Engkau tempatkan di dalam kami. Kami menyadari ya Tuhan, Engkau yang mengingini semua roh itu kembali kepadamu. Engkau membeli kami dengan lunas dan menjadikan kami ciptaan baru. Tuhan, semua tentang-Mu Tuhan. Semua hanya tentang-Mu. Engkau sesuatu yang sangat berharga. Tidak akan seorang pun kami biarkan untuk mengambil hati-Mu daripada kami. Kami akan membawakan-Mu lebih dari sekedar pujian. Engkaulah Tuhan, pujian itu sendiri. Engkau menciptakan kami sebagai penyembah-Mu. Engkau mencari jauh lebih dalam. Melalui segala cara, Engkau mendapati kami. Lihatlah ke dalam hati kami ya Tuhan. Kami sujud dan menyembah untuk mendengarkan detak jantung-Mu. Dan ini semua tentang-Mu. Ini semua tentang-Mu Yesus. Maafkan kami Tuhan, untuk hal yang telah kami lakukan. Ketika itu semua tentang-Mu. Itu semua tentang-Mu Yesus. Raja yang tidak ada habisnya. Raja yang ada untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengungkapkan berapa banyak yang pantas Engkau dapatkan. Tidak ada yang lain. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Kami hanya ingin Engkau. Teruslah mengalir kasih-Mu. Katakan bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Tuhan, saya hanya ingin Engkau. Tidak ada yang lain. Keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari apapun untuk kami. Tuhan, mari masuk. Tinggallah di dalam hidup kami. Jadilah Raja atas hidup kami. Buatlah nyaman hidup-Mu Tuhan. Buatlah nyaman diri-Mu Tuhan di dalam kami. Ini semua tentang-Mu Tuhan. Ini milik-Mu. Tidak ada yang lain. Ini milik-Mu. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan mengundang dia masuk, Tuhan pasti masuk. Rasakan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu
yang mengalami tekanan yang besar, mengalami beban yang berat, dan Roh Kudus datang untuk membelai rambutmu. Rasakan Roh Kudus membelai rambut putra dan putrinya. Ia mendandani Bapak Ibu sebagai putra dan putri kesayangannya. Ia memberikan jubah yang baru, jubah identitas sebagai anak-anak Allah, dan memberikan cincin otoritas, pemegang kuasa, memiliki kuasa dalam tindakan dan perkataan. Juga mengenakan kasut kepada kakimu. Engkau bukan budak, engkau adalah anak-anak Allah. Kasut itu dinamakan kasut kerelaan. Kasut kerelaan. Untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapapun yang Bapak Ibu temui. Mari ambil bagian. Ambil bagian dalam kerajaan Allah. Ambil bagian dalam kebenaran. Katakan, Tuhan, aku mau mengambil bagian itu. Taruhlah hati yang rela untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mendapatkan gambaran sebuah kursi dengan keempat kaki dan satu kakinya sudah patah. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin yang patah itu adalah semangat. Yang patah itu mungkin adalah hubungan. Yang patah itu mungkin adalah ekonomi, finansial, keuangan. Yang patah itu mungkin adalah iman. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Tapi Roh Kudus yang menyelidiki isi hatimu, Ia tahu apa yang patah itu. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Mungkin yang saat ini datang dengan hubungan yang tidak baik terhadap suami atau istri, anak-anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak-anak. Berserulah, katakan, Tuhan, aku mau dibebaskan. Aku mau menerima kemenangan-kemenangan itu. Karena kemenangan yang kami terima bukan apa yang kami perjuangkan. Kami menuai dari tempat yang tidak kami tabur. Kemenangan yang kami terima adalah kemenangan-kemenangan yang Engkau, Tuhan, sudah menangkan. Rendam kami terus, Tuhan.
Rendam kami dalam kasih-Mu. Rendam kami dalam cinta-Mu Tuhan. Ketika Bapak Ibu diajak berendam sama Tuhan, Bapak Ibu jangan terlalu banyak bergerak. Tenangkan pikiran dan hatimu. Nikmati saja. Tidak usah mencari-cari. Diam dan nikmati. Kasih-Nya mengalir. Diam dan nikmati. Kasih-Nya memerdekakan Bapak Ibu. Yes. Rasakan. Rasakan ketika Tuhan membaringkan Bapak Ibu. Membaringkan tubuh Bapak Ibu. Di dalam aliran-aliran kasih-Nya. Yang semakin lama aliran kasih itu semakin tinggi. Setinggi lutut. Lalu naik ke pinggang. Perut. Ke dada. Ke leher. Hingga menenggelamkan Bapak Ibu. Menenggelamkan Bapak Ibu dan saya dalam kasih-Nya. Teruslah berendam. Teruslah berendam. Nikmati. Nikmati cintanya pada pagi hari ini. Tuhan, kami hanya ingin Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan, Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami. Maafkan kami Tuhan, ketika kami selalu menuntut. Ketika kami selalu menuntut Engkau mengerjakan segala sesuatu. Engkau Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kami. Maafkan kami Tuhan. Ketika kami datang ke hadapan-Mu dengan berbagai macam persoalan. Dengan berbagai macam proposal-proposal yang kami ajukan kepadamu. Keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari cukup. Harusnya kami menyadari hal ini. Keberadaan-Mu Tuhan sudah lebih dari cukup. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari Roh Kudus. Mari. Kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita selesaikan hari ini bersama-sama. Terus bawa kami tenggelam di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita mengambil bagian orang-orang bodoh yang mengawali hari dengan roh dan mengakhiri hari dengan daging. Biarlah kita berjalan bersama-sama dengan Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir tempat ini. Atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat dilepaskan. Dan kita semua terhindar dari berbagai macam virus. Kita bebas dari tekanan-tekanan dunia. Tuhan, luputkanlah kami dari murka-Mu. Luputkanlah kami dari murka-Mu Tuhan. Kami menerima kasih, kepenuhan kasih
kelimpahan kasih, dan kami mau memberi kasih ini kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hati anak-anak-Mu Bapa yang bergabung di tempat ini. Dan siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin.